kita sama-sama akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara tentang senja yang bermakna. Nas Alkitab kita saat malam hari ini di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berpikir bahwa usia muda itu usia yang dianggap sebagai satu syarat untuk meraih yang namanya kesuksesan. Baik kesuksesan dalam hal studi, pekerjaan, finansial maupun hal kepemimpinan. Tetapi yang kita lihat bahwa jikalaupun atau manusia yang pada umumnya hanya menilai jika sudah tua itu atau jika usia senja itu tidak mungkin lagi manusia mampu untuk meraih semuanya itu, untuk meraih yang difikirkan oleh banyak orang tentang orang muda. Yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga ketika mereka yang memasuki usia senja dianggap sudah tidak mampu lagi berkarya, bahkan diistirahatkan dari segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Saat malam hari ini kita akan berbicara bahwa kalau dunia sudah tidak mempedulikan lagi dengan mereka, kita melihat bahwa Tuhan Allah kita sangat peduli dan sanggup membuat mereka di usia senjanya bisa berkarya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga senja menjadi bermakna. Ini adalah tema kita malam hari ini, senja yang menjadi bermakna. Di Alkitab banyak tokoh-tokoh baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru, di mana saat mereka berada di usia senja, Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Bahkan Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui kehidupan mereka, sehingga hidup mereka menjadi bermakna. Contohnya seperti Musa. Musa ini di usia 80 tahun, dia berhasil untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Kaleb di usia 80 tahun, dia berhasil merebut Hebron. Bahkan Abraham dan Sarah di usianya yang senja menjadi satu yang bermakna dengan lahirnya seorang anak bernama Ishak, yaitu anak perjanjian. Dan di usia senja mereka, Abraham dan Sarah mengalami yang namanya penggenapan akan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat juga dari dua tokoh dalam Alkitab yang jarang diceritakan, di mana di usianya yang senja mereka menjadi bermakna setelah berjumpa dengan Tuhan atau Mesias. Yang pertama, kita akan melihat sosok yang bernama Hana. Hana adalah seorang wanita yang menikah, tetapi 7 tahun setelah pernikahannya dia menjadi seorang janda. Sampai di usia 84 tahun dia menjadi seorang nabiah yang sangat dikenal di bait Allah. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 36, Lukas 2 ayat 36 di sana berkata, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita melihat Hana. Dan yang kedua kita akan melihat di mana kedua tokoh kita ini memiliki hidup yang bermakna setelah mereka berjumpa dengan Mesias atau Yesus. Yang kedua kita lihat kehidupan dari Simeon. Simeon, kita lihat latar belakang Simeon. Simeon itu bukanlah orang yang
dianggap penting di Yerusalem. Dia tidak memiliki asal-usul yang jelas. Sedikit sekali catatan mengenai keberadaan Simeon. Karena Simeon hanya dia seseorang yang hanya merindukan kedatangan Mesias, dan setelah dirinya bertemu dengan Mesias, maka peran dan kisah hidupnya tidak diketahui lagi. Itu adalah dua tokoh yang akan kita pelajari dan kita ambil contoh saat malam hari ini. Tetapi kita melihat bahwa Simeon itu di kisah singkatnya ketika bertemu dengan Mesias, dia menjadi seorang yang berusia senja tetapi memiliki makna. Dan dari kedua pribadi ini, yaitu Hana yang dia adalah dikatakan tadi seorang nabiah, dan Simeon yang dia ingin berjumpa dengan Mesias, kita bisa menemukan rahasia-rahasia di dalam kehidupan mereka tentang usia senja sehingga menjadi bermakna. Yang pertama, apa rahasia mereka? Rahasia mereka yaitu mereka setia beribadah. Dalam arti Hana dan Simeon ini menjaga selalu hubungannya dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di situ Simeon memiliki hidup yang saleh. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 37 bagian B, di sana dikatakan tentang kehidupan Hana. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Di sini dikatakan bahwa Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hana tetap setia sampai saat umurnya 84 tahun. Sungguh contoh yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kalaupun di usia senja Hana boleh memberikan kehidupannya sehingga menjadi bermakna, bagaimana dengan kehidupan kita yang masih muda, yang masih produktif? Apakah kita bisa memberikan kehidupan kita yang bermakna bagi Tuhan? Di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 kita lihat kehidupan dari Simeon. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Simeon menanti-nantikan juru selamat dengan hidup benar dan saleh. Di terjemahan lama di sana dikatakan hidup takut akan Tuhan. Kehidupan Simeon tidak disia-siakan di usianya yang senja. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Hidup saleh menjadi kekuatannya di usia senja. Untuk apa? Untuk menjadi sosok yang bermakna. Hana dan Simeon memiliki rahasia di usia senjanya, sehingga menjadi bermakna, yaitu dia setia beribadah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan beribadah lewat online, tetapi firman Tuhan saat malam hari mendorong kita sebagaimana halnya Hana dan Simeon, dia setia beribadah kepada Tuhan. Apakah melalui online ini juga kita tetap setia beribadah kepada Tuhan? Dan pertanyaan ini boleh Bapak Ibu jawab sendiri. Gunakan waktu, kesempatan untuk menjadikan hidup kita bermakna bagi Tuhan. Yang kedua, apa rahasia mereka? Mereka itu suka mengucap syukur. Di Lukas 2 ayat 38 kita akan baca, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, Hana maksudnya ya, dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Hana mendekati bayi Yesus dan mengucap syukur. Demikian halnya dengan Simeon di Lukas 2 ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Ketika itu didahului oleh sikap Simeon menyambut anak Allah atau Yesus dan menggendong sambil memuji Allah dan mengucap syukur. Dua orang yang sudah berusia senja ini memiliki sikap mengucap syukur atas kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Satu penerapan dalam kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu Yesus. Apakah ada ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu Yesus, maka pakailah kesempatan itu untuk kita memiliki hidup yang bermakna. Dan selama kita masih memiliki kekuatan dan kemampuan,
maka selalulah kita mengucap syukur seperti yang dilakukan oleh Hana dan Simeon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang selanjutnya yang kita akan lihat, bagaimana kehidupan dari Hana dan Simeon ini, rahasia dari kehidupan Hana dan Simeon sehingga dia menjadi orang-orang yang bermakna. Yang ketiga, mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Lukas 2 ayat 25 sampai 26, demikian firman Tuhan. Adalah seorang di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Simeon hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya dia tidak hidup menuruti kemauannya sendiri atau hawa nafsunya sendiri. Simeon adalah orang yang mau menantikan kedatangan Mesias walaupun dia harus menunggu. Tetapi Roh Kudus memimpin hidupnya sehingga dia tetap setia untuk menantikan datangnya Mesias. Yang keempat, mereka suka bersaksi. Mereka orang-orang yang suka bersaksi. Di dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-38 di sana berkata, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun mereka usianya sudah senja, tetapi semangat dalam kehidupannya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu sungguh luar biasa, menjadi contoh bagi kita. Kalaupun mereka memiliki usia yang sangat senja, tetapi mereka tetap semangat di dalam bersaksi kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga tetap semangat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada saudara-saudara kita, sehingga mereka boleh juga menerima kebaikan yang daripada Allah. Keselamatan bukan hanya kita terima sendiri, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita, mereka akan menerima keselamatan itu juga. Hana berbicara tentang anak itu. Ia bersaksi kepada semua orang yang sedang menantikan kelepasan. Hana bersaksi tentang juru selamat. Di usia senjanya yang ke-84, firman Tuhan katakan itu tidak membutuhkan dalam kehidupannya ketika dia umur 84, ketika dia bersaksi, dia tidak membutuhkan yang namanya strategi penginjilan yang canggih atau metode yang hebat untuk bersaksi. Dia tidak memiliki pemahaman teologi yang kuat. Dia juga tidak memerlukan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi Hana, bersaksi adalah menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia alami, dan apa yang dia yakini tentang Yesus adalah juru selamat. Itu satu contoh yang kita boleh dapatkan, di mana kita mungkin ketika menyaksikan kebaikan Tuhan, Tuhan tidak menuntut kita untuk sekolah teologi dahulu, enggak. Tetapi di sini katakan, ceritakan saja apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Begitu juga dengan Simeon. Simeon bersaksi seperti yang dialaminya. Dia bersaksi dengan pujian. Melalui pujian Simeon menyaksikan kebaikan Tuhan. Di Lukas 2 ayat 29 di sana dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Itu adalah pujian yang dinaikkan oleh Simeon. Simeon telah menemukan sang juru selamat sehingga dia siap untuk menjalani sisa hidupnya di usia senja dalam damai dan sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penerapan dalam kehidupan kita, dalam usia senja pun kita masih berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kita masih bisa melayani Tuhan dengan bersaksi dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Kita boleh menyaksikan begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Oleh karena itu tetap semangat bagi orang muda, bagi orang dewasa, bagi Bapak Ibu lansia, semua kita semangat untuk
melayani Tuhan dan menjadi orang yang bermakna. Kesimpulan dari firman Tuhan saat malam hari ini, ketika di usia muda maupun di usia senja, itu merupakan satu kebahagiaan jika kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ketika hidup kita bermakna, jika kita gunakan untuk hal-hal yang positif secara rohani, seperti setia beribadah, hidup saleh, selalu mengucap syukur, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan bersaksi tentang Yesus. Yang ketiga, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Yang penting orang itu mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak dirinya sendiri. Dan yang keempat, berapapun usia kita, jika kita hanya mengandalkan dunia atau kekuatan kita, maka hidup kita akan sia-sia tanpa makna. Dan walaupun saat ini kita sudah berusia lanjut atau berusia senja, hidup kita akan menjadi bermakna jika kita selalu tinggal dalam kebenaran dan ada di dalam hadirat Tuhan senantiasa. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Senja yang bermakna. Kalau saudara belum mengalami senja, apakah kehidupan saudara sudah bermakna bagi Tuhan? Itu yang menjadi perenungan kita. Tuhan, aku rindu untuk menjadi orang yang bermakna lewat hidup, lewat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kita akan angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Waktu Tuhan itu tidak panjang. Dalam kehidupan kita, waktu Tuhan masing-masing tidak panjang. Tetapi biarlah kita bisa menjadi berkah. Haleluya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, oh Tuhan.